Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri, Bapak Ibu Guru, serta rekan-rekan yang menyaksikan video ini secara virtual di rumah masing-masing. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berdiri tegak dengan tubuh yang sehat dalam melalui masa pandemi yang sulit ini. Perkenalkan, nama saya Delvina Rebecca dari kelas 11 IPS SMA Mardiwana Serang, dan izinkanlah saya untuk menyampaikan orasi yang bertemakan Indonesia tumbuh dan kuat di masa pandemi. Selama hampir 1,5 tahun, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Kedatangan virus corona itu bagaikan malapetaka bagi banyak negara di dunia, khususnya Indonesia. Dampak dari pandemi COVID dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama bidang kesehatan yang paling terpengaruh. Banyaknya jumlah orang yang terpapar COVID membuat tingkat kesehatan menurun. Belum lagi kalau ditinjau dari aspek psikologis, masyarakat mengalami stres karena khawatir dan takut tertular virus corona yang malah mengakibatkan sistem imun menurun. Bahkan, sering terjadi fenomena sosial yang kita kenal dengan sebutan panic buying yang menyebabkan harga suatu barang meningkat karena permintaan yang melonjak drastis secara tiba-tiba, sedangkan stok barang yang ada di pasaran itu terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Tadinya kondisi sosial ekonomi Indonesia juga sudah mulai membaik. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan positif ekonomi dari tahun ke tahun serta penurunan angka kemiskinan. Namun lagi-lagi pandemi menyebabkan kabar buruk, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Selain itu, pendapatan pun berkurang karena hilangnya jam kerja dan permintaan yang menurun. Rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan yang tak tentu pun pasrah. Di sisi lain, dari bidang pendidikan diambil langkah proaktif untuk mencegah penularan virus dengan menutup sekolah dan beralih ke sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Sayangnya, banyak pihak, baik tenaga pendidik maupun pelajar yang sebenarnya belum siap dalam melaksanakan sistem ini, karena beberapa alasan. Salah satunya adalah keterbatasan ekonomi dan fasilitas penunjang seperti gadget. Selain itu, sistem PJJ juga dinilai kurang efektif dalam penyampaian dan penyerapan materi, sehingga dikhawatirkan siswa akan mengalami learning loss. Tapi jangan lagi sedih ataupun khawatir, karena Indonesia tetap tumbuh kuat walaupun berada di situasi pandemi. Buktinya, pandemi ini mengajarkan sekaligus menyadarkan kita akan berbagai hal. Contohnya yang pertama adalah dari aspek moral dan sosial, tumbuh kesadaran untuk hidup sehat, serta meningkatnya kepedulian dan empati akan sesama. Hal itu dicerminkan dari banyaknya kalangan mampu yang berusaha untuk menolong rakyat kecil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan memberikan donasi ataupun menyumbangkan sembako. Selain itu, ketika mobilitas dibatasi, kita juga sebenarnya memiliki kesempatan lebih untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga yang sebelumnya mungkin tidak dapat dilakukan karena kesibukan masing-masing. Pandemi ini juga memicu percepatan transformasi pendidikan sebab kita bisa memperkaya ilmu dan skill atau keahlian melalui kursus online, pelatihan online, kemudian webinar, aplikasi belajar, dan lain sebagainya. Dari segi lingkungan, ternyata kualitas udara itu meningkat karena penggunaan kendaraan bermotor yang berkurang. Secara psikologis, pandemi membentuk mental kita menjadi lebih kuat karena di tengah situasi yang tidak pasti ini, mau tidak mau kita harus selalu siap dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, masyarakat semakin familiar dan melek teknologi yang selaras dengan era revolusi industri 4.0, sehingga ke depannya Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Keadaan ekonomi Indonesia juga berangsur pulih. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 sebesar 7,07% setelah mengalami kontraksi selama beberapa waktu. Bahkan sejak Januari lalu, pemerintah telah memberlakukan program vaksinasi, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak lama lagi bidang kesehatan Indonesia dan bidang-bidang lainnya akan segera pulih.
Kalau sudah demikian, kehidupan masyarakat akan kembali normal, namun lebih maju dengan perubahan-perubahan yang telah dihadapi selama masa pandemi ini. Saya harap ketika Indonesia telah berhasil melewati masa pandemi, kebiasaan dan perilaku positif yang terbentuk seperti pola hidup sehat, kepedulian terhadap sesama, lingkungan yang terjaga, serta pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat dapat dilanjutkan atau bahkan dikembangkan lagi sebagai aset dan kekuatan dalam pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Demikianlah orasi ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas atensi dan waktu yang telah diluangkan untuk menyimak orasi yang tidak sempurna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sang Pencipta memberkati kita semua.